Hai, selamat datang di Pecandu Manhwa. Terima kasih sudah klik video ini. Tolong supportnya dengan klik tombol subscribe. Pada part sebelumnya, Liu berubah menjadi demon berinti hitam yang berkemampuan untuk memanipulasi ruang dan waktu. Dan mendengar Liu yang berkata, "Sudah kukatakan, jangan menyentuh Eng." Demon air yang menyerangnya sebelumnya hanya terdiam. Lalu Liu melanjutkan, "Kalian semua, cobalah untuk menyentuhnya sekali lagi." Lalu Liu melepaskan cengkraman tangannya dari senjata demon yang akan membunuh Eng. Terkejut melihat Liu yang sudah berubah, demon yang akan membunuh Eng sebelumnya melompat menjauh dari Eng sembari berteriak berkata, "Dia salah satu dari kita." Dan mendengar itu, Liu bertanya, "Salah satu dari kalian? Aku tidak sama dengan hewan seperti kalian." Liu menarik tangannya dari ruang waktu, lalu melangkah maju ke arah demon itu dan melihat Liu yang mendekatinya. Demon berinti air berkata, "Kau cuma menggertak. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku akan membunuhmu." Lalu demon itu melesat maju ke arah Liu sembari berteriak berkata, "Aqua Butterfly Python Transformation." Melihat ke demon itu, Liu tidak merasakan panik sama sekali. Dia hanya mengangkat lengan kanannya. Lalu kubik transparan timbul di atas demon itu, membuat demon itu terkejut. Lalu kubik itu menimpa tubuhnya, membuat demon itu terjatuh, bahkan sampai membuat lantainya hancur. Lalu demon itu terbatuk dan berkata, "Manipulasi ruang, jangan meremehkanku." Demon itu mencoba berdiri dengan mengangkat tubuhnya menggunakan tangannya. Dia berkata, "Hanya serangan sekecil ini, itu tidak akan bisa membunuhku." Mendengar itu, Liu tersenyum, lalu bertanya, "Siapa bilang cuma satu?" Dan mendengar apa yang dikatakan Liu, membuat demon itu terkejut bertanya-tanya, karena dia tidak bisa melihat bahwa di atasnya sudah ada puluhan kubik yang dibentuk oleh Liu. Lalu Liu mengibaskan tangannya sembari berkata, "Spatial Manipulation Downfall." Itu sontak membuat kubik-kubik yang dibentuknya menghantam demon itu beruntun, membuat demon itu tertutup oleh ledakan dan hanya terdengar suara teriakannya. Bahkan serangan Liu itu sampai melubangi lantai, terlihat sangat dalam, dan demon yang tersisa terlihat sangat gemetar melihat ke arah Liu dan hanya bisa bergumam bertanya, seberapa dalam lubang yang dia buat dengan serangannya. Dia hancur berkeping-keping. Lalu sembari melihat demon itu, Liu berkata, "Sekarang giliranmu." Mendengar itu membuat demon itu melangkah mundur perlahan. Sembari gemetar dia bergumam, "Kenapa? Dia terlihat seperti manusia biasa yang lemah, tapi kenapa auranya sangat mengintimidasi?" Demon itu melihat bayangan Liu yang sangat besar di belakangnya, membuat demon itu hanya bisa mematung. Lalu sembari gemetar dia berkata, "Tunggu, aku tidak mengerti. Kalian berdua itu sebenarnya makhluk apa? Jelas-jelas kau adalah salah satu dari kami karena kemampuanmu sama seperti kami para demon. Memanipulasi ruang dan waktu itu adalah kemampuan yang sangat langka, dan rekanmu ada semacam aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Jadi kalian berdua itu apa?" Mendengar itu Liu berkata, "Kami adalah manusia, seorang warrior." Mendengar itu demon di depannya tertawa gemetar, lalu bertanya,
kalian berdua adalah seorang warrior. Lalu dia berteriak berkata, apa kau bahkan mempercayai apa yang baru saja kau katakan? Dari warrior berinti 1 biasa, tiba-tiba menjadi warrior berinti 4, bahkan seorang demon berinti 5. Tidak ada artinya bagimu. Dan setelah mengatakan itu, tanpa membuang waktu, Liu menggerakkan tangannya, membuat demon itu terbelah menjadi 2. Lalu Liu berkata, kau terlalu berisik. Dan setelah membunuh demon itu, Liu melirik ke arah Eng dan hanya diam. Lalu dia menyentuh Eng dan berkata, selama ini kamulah yang selalu menyelamatkanku, dan kali ini biarkan aku yang menanggung semua hal itu. Liu mengangkat tangannya, mengulurkannya ke arah core integration, membuat core itu langsung hilang dalam sekejap, sudah berada di tangan Liu. Lalu setelah melakukan hal itu, Liu berkata, mari kita pergi dari sini. Dan di makam kastil pintu keluar, terlihat 2 warrior tengah menunggu sesuatu. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut. Lalu salah satunya melihat alat yang dipegangnya dan berkata, radar menunjukkan kalau itu adalah manusia. Dan rekannya berkata, itu adalah warrior yang kembali. Buka pintunya. Dan tanpa membuang waktu, mendengar rekannya, pria pemegang alat langsung membuka pintunya. Dan warrior yang keluar adalah Liu dan Eng, membuat 2 pria itu terkejut. Lalu Liu berkata pelan, Eng, kita akhirnya bisa. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Liu terjatuh. Melihat 2 warrior yang baru saja keluar terjatuh, 2 warrior penjaga gerbang berlari ke arah mereka, sembari berkata, cepat bawa mereka kepada tim medis. Tapi tiba-tiba, seseorang berteriak berkata, tunggu, lihat apa yang ada di belakang pintu. Mendengar kalimat itu, membuat 2 warrior itu terkejut dan berkata, semua itu adalah demon yang terkurung. Dengan manipulasi ruang dan waktu, mereka terlihat gemetar berkata, ya ampun, apa yang sebenarnya kulihat? Bagaimana cara mereka bertahan hidup seperti itu? Dan kita diperlihatkan ada puluhan demon terkurung dan tertusuk oleh ruang dan waktu milik Liu, membuat warrior penjaga pintu hanya bisa terdiam, terkejut melihat apa yang ada di depan mereka. Lalu di dalam tubuh Liu, seseorang berkata, pilihanku tepat, kau adalah wadah yang tepat untuk menampung kekuatanku. Gadis kecil, masih ada kemampuan di dalam dirimu yang belum kau bangkitkan. Aku jadi tertarik. Sedangkan mendengar itu, Liu perlahan membuka matanya, dan demon sebelumnya berkata, aku juga menantikannya. Lalu Liu tiba-tiba terbangun dan melihat langit-langit di atasnya. Dia bergumam memegang kepalanya. Ini adalah rumah sakit di pinggir kota. Kelihatannya kami diselamatkan. Mimpi apa itu barusan? Siapa yang ada di dalam mimpiku? Lalu dia melihat tubuhnya dan melanjutkan, lukaku juga sepenuhnya sudah sembuh. Apa yang terjadi? Bahkan bisa tidak ada bekas luka setelah semua yang kulalui. Kenapa semua ingatanku tentang apa yang terjadi di dalam kastil terasa kabur? Kepalaku sakit. Sebagian ingatanku rasanya seperti tertutup oleh kabut yang hitam. Tapi tiba-tiba Eng menyelimutinya dan berkata, kamu berhasil membawaku keluar, Liu. Mendengar itu, Liu menoleh ke arah Eng dan memanggil namanya. Lalu Eng berkata, katanya kamu berhasil bertahan sampai di pintu keluar. Kamu benar-benar luar biasa. Dan mendengar itu, Liu mengingat semua yang terjadi sebelumnya dan berteriak ke arah Eng berkata, apakah kamu baik-baik saja?
Apakah ada bagian tubuhmu yang masih sakit?" Mendengar itu, Eng menjawab dengan santai, "Aku merasa sangat baik dari semua luka yang kuterima. Hanya tersisa luka kecil biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maafkan aku. Aku terlalu ceroboh. Tubuhku tidak cukup kuat ketika di dalam kastil, dan kita hampir mati karena berusaha mendapatkan core integration itu." Mendengar itu, Liu menoleh ke kanan dan ke kiri berkata, "Benar, core integrationnya. Di mana itu?" Melihat Liu, Eng mengangkat core integration di tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku membawanya. Ketika aku bangun, aku menemukannya di dalam sakuku. Pasti kamu yang meletakkannya di sana." Mendengar itu, Liu hanya terdiam, terlihat berpikir. Lalu dia bertanya, "Apakah aku melakukannya?" Mendengar itu, Eng berkata, "Bagaimanapun juga, kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam makam kastil. Selanjutnya, kita harus mencari lokasi yang aman. Jadi, kita bisa menggunakan core ini." Dan mendengar itu, Liu turun dari kasurnya memakai sandal dan berkata, "Baiklah, aku akan mengabari petugas rumah sakit. Kita akan berangkat setelah aku diperbolehkan untuk pergi." Liu memakai jaketnya dan meninggalkan Eng yang menjawab, "Tentu saja." Lalu Eng bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kastil itu? Liu, kenapa kamu punya aura yang mirip dengan aura yang ada di tubuhku?"